Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang saat ini masih bergerak sideways, padahal IHSG saat ini trennya sudah bergerak uptrend. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham PTPP. Saham PTPP hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 1.250. Bisa kita lihat di grafik, saat ini PTPP masih bergerak sideways. Dan saat ini berada di antara support di harga 1.200 dan resisten saat ini di harga 1.300. Sedangkan untuk support EMA 50 saat ini di sekitar harga 1175 dan support EMA 150 di harga 1140. Selama bulan November ini jika kita lihat PTPP masih belum sempat naik menyentuh resisten di harga 1300 yang kemarin masih gagal ditembus oleh PTPP. Jadi secara tren jangka pendek masih bergerak sideways, tapi untuk tren jangka menengah saat ini PTPP masih bergerak uptrend. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin, walaupun tidak naik maupun turun, ada distribusi. Dan asing 2 hari terakhir juga terlihat kembali melakukan distribusi pada saham PTPP. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PTPP dalam 1 minggu ke depan masih akan bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli saham PTPP, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1.200 sampai 1.210 untuk entry membeli saham ini. Jadi daripada membeli di tengah-tengah support dan resisten, paling aman adalah tunggu PTPP turun kembali mengetes support di harga 1.200 dan rebound baru teman-teman entry. Dan pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat PTPP masih kesulitan untuk naik menembus harga 1.300 ini. Apabila teman-teman ingin hold untuk tren lebih lama, saat ini menurut saya PTPP masih sangat layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya akan menganalisa saham BBTN. Saham BBTN hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 1.795. Untuk grafik juga bisa kita lihat BBTN saat ini juga masih bergerak sideways. Jadi saat ini memang berada dekat dengan resisten harga 1.800, sedangkan untuk support saat ini di harga 1.700. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini pun bisa kita lihat BBTN berusaha untuk naik di atas harga 1.800 terlihat masih gagal break. Dan hari Jumat kemarin berusaha untuk naik kembali mengetes resisten kuat ini. Sedangkan untuk support EMA 50 bisa kita lihat di sekitar harga 1.660. Sedangkan untuk garis EMA 150 saat ini di harga 1.580. Jadi untuk tren jangka menengah pun BBTN sebenarnya masih bagus untuk di hold karena jangka menengah masih uptrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% ini terlihat ada akumulasi. Dan asing pun 2 hari terakhir ini kembali masuk mengakumulasi saham BBTN. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya BBTN menarik untuk dipantau minggu depan karena apabila resisten kuat ini terlewati, maka BBTN berpotensi lanjut naik menuju harga 1.900 sampai harga 2.000. Dan harga 1.800 akan berubah menjadi support kuatnya saat ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga bawah, hold saja saham ini karena secara tren masih oke ke depannya. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, bisa pantau terus saham ini apabila terkonfirmasi break di harga 1.800, teman-teman bisa entry dengan target take profit di sekitar harga 1.900 sampai harga 2.000. Berikutnya saya akan menganalisa saham Mika. Mika hari Jumat kemarin ditutup turun 0,43% ke harga 2.330. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Mika sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi pada saat berusaha untuk naik di atas garis EMA 150, Mika masih gagal break dan saat ini mulai turun kembali menuju support di EMA 50. Untuk support di EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.300. Sebelumnya saya sudah menganalisa saham ini pada saat Mika masih berada di bawah garis EMA 50. Saya menjelaskan Mika sudah bisa kita pantau walaupun masih berada di bawah garis EMA 50, tapi trennya mulai sideways. Dan pada saat menyentuh
support di harga 2200 di posisi sini, terlihat Mika sudah berhasil rebound walaupun gagal break, tapi saat turun kembali menuju support di harga 2200, Mika masih bisa bertahan. Jadi dari support ini bisa kita simpulkan bahwa dorongan ke bawah sudah melemah. Jadi sebelumnya Mika sempat turun sangat dalam, tapi pada saat menyentuh harga 2200, Mika kekuatan dorong ke bawah sudah melemah atau bisa kita anggap sudah tidak ada saat ini. Dan setelah beberapa kali menyentuh harga 2200 dan berusaha untuk break dari harga MA50, minggu kemarin atau minggu ini Mika berhasil naik di atas garis MA50. Jadi secara tren Mika sudah mulai lebih baik daripada sebelumnya, karena saat ini sudah berada di atas garis MA50 dan garis MA50 sudah berubah menjadi supportnya. Tapi memang Mika saat ini masih belum berhasil break dari garis MA150. Jadi apabila belum berhasil break, maka belum bisa kita anggap Mika bergerak uptrend. Jadi walaupun saat ini sudah berhasil naik di atas garis MA50, secara tren Mika masih sideways. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun turun 0,42% ada akumulasi. Dan asing pun bisa kita lihat masuk melakukan akumulasi pada saham Mika. Dan 1 minggu terakhir ini asing sudah kembali masuk mengakumulasi saham ini. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham ini di sekitar harga 2200 sampai 2300, menurut saya Mika masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun trennya belum uptrend saat ini, harga teman-teman beli menurut saya sudah oke. Jadi selama masih bertahan di atas harga 2200, Mika masih bisa di hold dan masih ada potensi untuk naik kembali mengetes resisten di EMA 150 yang saat ini berada di sekitar harga 2430. Jadi apabila teman-teman ingin trading jangka pendek dan belum entry membeli saham Mika karena hari Jumat kemarin bergerak turun, masih ada potensi Mika untuk turun kembali mengetes support di garis MA50 ini. Dan ini kesempatan untuk teman-teman pantau entry apabila Mika masih bertahan di garis MA50 dengan target take profit di sekitar garis MA150 sampai harga 2400 untuk trading jangka pendek atau teman-teman mau swing trade atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis MA50 juga menurut saya masih oke. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham ESA. ESA hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 356. Bisa kita lihat di grafik. Kenaikan hari Jumat kemarin membuat ESA berada dekat dengan resisten di harga 360. Sedangkan untuk support bisa kita lihat masih ada di garis MA50 dan 150. Untuk garis MA150 di sekitar harga 328, sedangkan garis MA50 di harga 332. Jadi sebelumnya ESA masih gagal naik menembus resisten di harga 380, sempat turun di bawah garis MA50 dan 150, tapi pada saat meretest masih bisa kembali di atas garis MA50 dan 150 ini. Jadi secara tren saat ini juga ESA masih sideways dan untuk tren jangka menengah pun masih sideways. Tapi saat ini sudah kembali berada di atas garis MA50 dan 150. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas kembali. Dan dari data broker summary, pada kenaikan 1% ini bisa kita lihat ada akumulasi. Sedangkan asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Sebelumnya asing terus melakukan distribusi pada saham ESA. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun harga bawah, hold saja selama masih berada di atas garis EMA 150. Atau teman-teman masih mau hold selama masih berada di atas harga 300 juga menurut saya masih oke. Untuk tren yang lebih lama. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham ESA, karena saat ini dekat dengan resisten, wait and see dulu. Apabila minggu depan berhasil break dari resisten harga 360, teman-teman bisa ikuti entry dengan target jangka pendek di harga 380. Jadi apabila terlihat gagal break, bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah supportnya. Dan saat terkonfirmasi break di harga 380, maka target berikutnya tuh di harga 400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.